Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang bersuka cita di sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan. Saya percaya kita hadir saat ini semuanya karena kasih dan setia Tuhan. Perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Boleh bersama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus menyertai kami. Pada siang hari ini kami membawa seluruh hidup kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Roh Kudus. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa tetapi membawa hati, membawa hidup kami seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Berkenanlah atas kami Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian kami. Berkuasa di ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Kami percaya otoritas Allah bekerja di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu turun atas kami Tuhan. Kau yang tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga api kemuliaan-Mu terus dicurahkan di tengah-tengah kami. Rabaya syikir, rabaya, 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 rabaya syikir. Rabaya, 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 rabaya.
ada tempat pelarian buat kami daripadamu Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah tempat persembunyian kami. Namanya Rabaya Shikirabaya. Pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap langkah kami Engkau memegang kami. Dalam setiap langkah Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu membuktikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sekalipun dalam lembah yang kelam, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, biarlah mata kami terus memandang kepadamu, Allah yang mengenal kami lebih dalam, lebih dekat dari orang yang terdekat sekalipun.
mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak hanya menjadikan kami seorang hamba. Firman-Mu berkata terlalu sedikit kalau kami hanya menjadi seorang hamba. Tetapi pada saat kami percaya kepadamu, Engkau tidak hanya menjadikan kami seorang hamba, tetapi Engkau membawa kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi tempat kediaman kami, bagi keluarga kami, bagi kota di mana kami ada, bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh kami mau mengikuti setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Ku cinta Engkau Tuhan. Ku cinta, ku cinta, ku cinta. Ku cinta, ku cinta, ku cinta. Ku cinta, ku cinta, ku cinta. Dengan segenap hatiku merindu. Ku cinta, ku cinta, ku cinta. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku cinta, ku cinta, ku cinta,
mengasihi-Mu Tuhan. Rabaya Shikena Maya Rabaya. Shikena Maya Rabaya Rabaya. Sambil membuka kedua tangan kita, nyatakan ini di hadapan Tuhan. Katakan I love you Jesus, dengan lembut, dengan segenap hati. Tanda engkau mengasihi Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tanda engkau memberikan hidupmu bagi Tuhan. Hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah di sepanjang umur hidup kami, siang dan malam, tidak henti-hentinya mulut kami memuji-muji Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya bersama-sama sepakat katakan, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik bagi kita, amin. Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah melihat masa lalu kita yang kelam. Tetapi hari ini Dia membentuk kita menjadi ciptaan yang baru. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan pada kiri kananmu, kamu adalah ciptaan yang baru di matanya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami merindukan menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di GBI Alam Hotel, walaupun hari ini kita di Wisma. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu? Haleluya, saya percaya walaupun kita berpindah posisi, tetapi saya percaya posisi kita di kakinya Tuhan tidak pernah berpindah, amin. Orang-orang yang dipenuhi dengan doa akan terus memuji-muji Tuhan. Bersama sorakan haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Bertepuk tangan di atas kepala. Sebab Yesus yang hadir di tengah-tengah kita memberikan rohnya bagi kita untuk melakukan segala perkara yang dahsyat. Sekali lagi menari bagi Tuhan. Bertepuk tangan, bergoyang bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji. Bersama-sama katakan, oh Allah ada di dalamku, ku kan menari bertirak. Amin. Bila roh Allah ada, yes, di dalamku, ku kan menari bertirak. Menari bersama, ku kan menari, menari, menari bertirak menari. Ku kan menari, menari, menari bertirak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari bertirak menari. Hey! Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari bertirak. Bersama-sama menari Bapak Ibu. Ku kan menari, menari, menari bertirak menari. Ku kan menari, menari, menari bertirak menari. Bapak Ibu, saya percaya lagu kita berkata, ku kan menari. Maka orang yang menari tangannya di atas, boleh kita bersama-sama ke kanan dahulu 2 kali.
baru ke kiri dulu selanjutnya ke kiri 2 kali. Yang sepakat, yang mau katakan amin. Ku kan menari, ku kan menari, menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari, bertindak. Sekali lagi ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, menari, bertindak menari. Ku kan menari, 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 bertindak. Ku kan bersuka, ku kan bersuka, 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 bertindak bersuka. Ku kan bersuka, ku kan bersuka, bersuka. Sekali lagi, ku kan melompat, ku kan melompat. Amin. Haleluya. Melompat, bertindak melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, melompat, bertindak melompat. Ku kan melompat, bertindak melompat. Ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Haleluya. Sekali lagi, ku kan menari, 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 bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari. Dengan semangat, sekali lagi katakan. Ku kan menari, ku kan menari, menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah kita selalu punya hati seperti Daud yang mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan dan hati kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Allah yang menyertai kami, Allah yang hidup. Kemenangan ada di pihak kami saat Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati apa yang kami berikan. Biarlah itu kami berikan dari hati kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau mengurapi hati kami. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dan mendengar firman-Mu bersama-sama sepakat katakan amin. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Sungguh hanya dekat Engkau saja Tuhan.
Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalamku, hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sampai selamanya, selamanya. Oh, haleluya. Syarana mayara baba sando. Orataka namayara baba sanda. Urataka yara baba sanda kayara baba yara namo. Sikira pataka namayara baba se. Ratakan nama masanda karala baba ya rala baba sanda karala barala barala. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan setiap kali kami datang. Untuk kami datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur setiap kali kami menyembah-Mu, maka kehadiran-Mu nyata atas kami. Kami bersyukur setiap kali kami berseru kepadamu, maka Engkau mendengar, maka Engkau menjawab setiap kami. Dan pagi ini ya Tuhan, di ibadah yang kedua ini, sekali lagi kami membuka hidup kami membuka hati kami. Kami berkata biarlah Tuhan memperlengkapi setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengisi pikiran, hati, hidup kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga setiap apapun yang menjadi eksekusi dalam hidup kami, biarlah apapun yang akan kami pikirkan, biarlah apapun yang kami akan rasakan, biarlah apapun yang akan kami lakukan, semua berbicara tentang kebenaran-Mu. Karena firman-Mu mengisi dan menguasai kehidupan kami. Kami minta Roh Kudus untuk hadir, sehingga menundukkan setiap pikiran-pikiran kami di bawah otoritas Allah. Setiap rasa letih, rasa lesu kami, biarlah semuanya ditundukkan siang ini. Sehingga benar-benar ketika kami menerima firman-Mu, tidak ada firman-Mu yang tercuri ya Tuhan. Tidak ada firman-Mu yang berlalu begitu saja. Tidak ada firman-Mu Tuhan yang sia-sia. Tapi biarlah semua tertanam dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami, tertanam dalam pikiran kami. Pengurapan Tuhan yang mengajari turun buat kami yang mendengar, maupun hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau katakan, berfirmanlah Tuhan, kan yang kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang dan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Nah, bersyukur di ibadah yang kedua ini saudara, kita tetap bergairah dengan Tuhan. Nah, di ibadah yang pertama tadi saya berbicara tentang berseru dalam kesetiaan. Di ibadah yang kedua saya mau bicara tentang pentingnya Roh Kudus, sehingga kita menyadari, sehingga kita terus terbuka untuk hidup kita saudara benar-benar dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, di ibadah yang pertama saya berbicara saudara, maka orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang di hadapan Tuhan yang harus hidup dalam kesetiaan. Karena dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14, maka Alkitab itu mencatat bahwa Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Yaitu saudara, Tuhan dekat kepada orang yang berseru di dalam apa? Maka di ayat yang ke-145 ayat 18b itu berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan, saudara. Maka kenapa saudara kesetiaan itu penting
Saudara, ketika kita berseru. Karena saudara, orang banyak berseru. Tetapi dalam berserunya manusia kepada Tuhan, belum tentu dia ada terus dalam kehidupan yang berjalan dalam kebenaran. Orang banyak yang berseru, tapi belum tentu saudara, dia dalam seruan itu tetap dalam pengharapan yang utuh kepada Tuhan. Saudara, oleh sebab itu berseru di dalam kesetiaan itu adalah hal yang penting. Nah, di ibadah yang kedua ini saya mau bicara tentang saudara, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu tentang pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita dan kita mengizinkan Roh Kudus itu benar-benar memenuhi kehidupan kita, maka percayalah, saya percaya saudara, tidak ada kehidupan yang berjalan yang dikuasai dalam ketakutan. Dan tidak ada kehidupan yang berjalan yang akan dikuasai oleh kekhawatiran. Nah saudara, banyak orang saya percaya kalau saya tanya di sini, seberapa banyak yang pernah dilawat oleh Roh Kudus? Saya percaya setiap kita pernah dilawat Roh Kudus. Banyak sekali orang yang pernah dilawat Roh Kudus. Sehingga soal lewat lawatan Roh Kudus, banyak orang saudara yang pernah mengalami kesembuhan. Banyak orang saudara yang pernah mengalami saudara mungkin pemulihan. Banyak orang pernah mengalami ketika dilawat oleh Roh Kudus. Mengalami hal-hal saudara yang berbeda dalam kehidupannya. Tapi saya mau katakan banyak orang yang dilawat Roh Kudus tapi tidak menjamin untuk hidupnya tetap terfokus kepada Tuhan setelah dia dilawat Roh Kudus. Maka saya mau katakan dilawat Roh Kudus itu penting, itu baik. Tetapi ada hal yang harus kita tingkatkan ketika kita sudah pernah dilawat Roh Kudus. Yaitu apa saudara? Hidup kita harus terbuka untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena orang yang dilawat oleh Roh Kudus belum tentu perjalanan kehidupan selanjutnya dia dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya pastikan hidupnya pasti akan saudara dituntun, akan dikuasai, akan dibimbing, akan diarahkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Alkitab mencatat, roh itu penurut tetapi daging lemah. Artinya saudara, kalau daging lebih kuat dalam kehidupan kita, maka roh saudara gak akan bisa menguasai kehidupan kita. Tapi ketika roh lebih kuat daripada daging dalam kehidupan kita, maka Roma 8 ayat 1 sampai 17 menceritakan lewat perbuatan daging akan menyeret dan membawa kita kepada kematian. Tapi lewat kehidupan roh, kekuatan roh, maka roh akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apa pentingnya Roh Kudus? Saya akan mulai dengan Kisah 1 ayat yang ke-8. Ayat yang kita tahu bersama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 saudara. Mari kita baca satu ayat ini saudara. Dengan suara yang keras. Saudara, biasanya kita ibadah di satu ruangan yang tertutup. Saudara, tapi mungkin Pak Gembala bilang mungkin berapa minggu ke depan kita masih ibadah tetap di sini saudara. Karena di hotel ada renovasi. Tapi saya percaya saudara, yang kita cari Tuhan. Yang kita saudara menyembah kepada Tuhan secara bersama, secara korporat. Saudara, selama ada di tempat ini saya percaya tidak mengurangi nilai semangat kita untuk tetap menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Apalagi kalau kita mengerti ini saudara. Saya percaya gairah kita akan terus terbangun di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah saudara, ini adalah perkataan terakhir Yesus ketika dia ada di muka bumi yang bisa dilihat secara kasat mata, yang bisa berinteraksi secara langsung, yang bisa berjalan bersama-sama, yang bisa makan bersama-sama, yang bisa saudara duduk secara bersama-sama secara fisik. Jadi saudara, kalau saudara melihat Kisah 1 ayat yang ke-8 ini, ketika Yesus mengatakan ini, maka ayat yang ke-9 Alkitab mencatat orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, yang mendengar perkataan Yesus terakhir, itu mulai melihat saudara, Yesus terangkat dan mereka mulai berhadapan, mereka mulai melihat yang namanya satu hal, yaitu langit yang kosong. Kalau saudara melihat ini, dan awan menutupnya dari pandangan mereka, sehingga ketika awan menutupi Yesus, saudara, Alkitab mencatat, maka mereka melihat langit yang kosong. Saudara, sebelum kisah kebangkitan Yesus dan 40 hari Yesus ada di muka bumi, setelah Yesus bangkit dan saudara Yesus naik ke surga,
Maka saudara, Yesus pernah secara fisik, saudara dianggap bahwa sudah tidak bersama-sama lagi dengan murid-murid sebagian besar yang sedang sama-sama dengan Yesus pada waktu di kisah 1 ini, saudara. Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus pada waktu dia mati di kayu salib, maka Alkitab mencatat hanya 3 hari Yesus secara fisik gak bisa dilihat, secara fisik gak komunikasi, secara fisik gak bersama-sama. Tapi murid-murid berpikir bahwa mereka selama-lamanya gak akan bersama-sama dengan Yesus. Maka apa yang terjadi? Lihat, Petrus baru 3 hari secara fisik gak lihat Yesus. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Pada waktu itu mereka merasa penting, mereka merasa terhormat, mereka merasa kuat, mereka merasa saudara punya backing, mereka merasa ada saudara yang memprotek mereka, mereka merasa derajat mereka naik, kasta mereka naik. Kenapa? Ketika selama 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus, ketika Yesus mengajar, para ahli Taurat, para orang yang menyatakan punya knowledge, punya wawasan, punya pengetahuan, punya pengaruh. Ketika ada Yesus, saudara, maka lihat pengaruh pengetahuan mereka, saudara, tidak akan pernah melebihi pengaruh dan pengetahuan Yesus. Sehingga murid-murid, saudara, merasa bangga. Murid-murid pada waktu itu saudara, merasa kuat, merasa hebat, merasa saudara, mereka saudara mulai masuk ke level yang selanjutnya. Mereka saudara mulai merasa menerima penghargaan dari manusia. Tapi satu waktu, saudara, ketika Yesus mati, mereka merasa saudara semua yang tadi itu hilang. Sehingga apa yang terjadi? Petrus mulai kembali kepada kehidupan yang lama. Yang 3,5 tahun dia sudah tinggalkan, yaitu nelayan dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Pada hari selanjutnya ketika Yesus bangkit, setelah hari yang ketiga. Apa yang lakukan Yesus selama 40 hari pasca Yesus bangkit? Maka kita mencatat Yesus itu saudara mulai datang mengunjungi murid-murid, teman-teman, saudara, keluarga-keluarga untuk saudara membuat iman mereka teguh. Menyadarkan mereka bahwa apa yang pernah Yesus katakan. Dan saudara membuat mereka mengerti dan menyadari bahwa kuasa Yesus benar-benar kuasa yang besar. Yang tidak ada satu kuasa pun yang di dunia ini saudara. Alkitab catat saudara yang dapat mengalahkan Yesus. Nah singkat cerita selama 40 hari mereka happy, iman mereka terbangun, rasa yang pernah hilang itu saudara mulai ada kembali. Bukan rasa yang pernah ada hilang saudara, tapi rasa yang pernah hilang itu kembali dan lain sebagainya. Tapi mereka harus berhadapan dengan satu keadaan yang hampir sama. Tetapi ini permanen, yaitu apa saudara? Mereka melihat tadinya Yesus bersama-sama. Tapi Yesus tiba-tiba meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Nah saudara, tapi menjadi pertanyaan, apa yang membuat Petrus berbeda saudara sikapnya ketika realita keberadaan Yesus saudara itu secara fisik gak bersama-sama lagi. Nah saudara, karena ada satu pesan kuat Yesus yang sebelum Yesus naik, yang dipegang oleh Petrus dan teman-temannya pada waktu itu. Apa itu? Saudara, Yesus bilang ini ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Artinya sebuah hal yang penting yang Yesus pesankan bahwa Petrus dan teman-teman yang ada, kamu tahu gak? Kamu ini akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti Petrus belum mengerti, saya fokus kepada Petrus. Petrus belum mengerti pada waktu Yesus mati. Petrus melupakan apa yang sudah disampaikan Yesus sebelumnya. Sebelum dia mati. Tapi kali ini Petrus gak mau gagal. Tapi ada suatu perkataan yang powerful. Kebenaran yang powerful yang dipegang Petrus. Yang membuat walaupun mereka melihat langit yang kosong. Walaupun secara fisik Yesus gak bersama-sama mereka. Tapi membuat mereka bertahan dalam pengharapan kepada Tuhan. Yang mengubahkan kehidupan Petrus kalau kita lihat. Ketika dipenuhi Roh Kudus, Petrus hidupnya berubah. Nah apa yang membuat Petrus ini saudara menjadi satu pribadi yang berbeda. Saudara yang mati-matian akhirnya, yang punya keberanian, yang punya kemampuan saudara untuk melewati setiap badai dalam kehidupan dia. Sekalipun secara fisik Yesus sudah gak ada. Karena dia pegang ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat yang ke-8 ini adalah jawaban Tuhan.
kepada orang-orang yang sedang ada bersama-sama dengan dia. Yang bertanya di ayat yang ke-6. Guru. Ayat 6. Guru, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada saat ini? Saudara tahu? Mereka bertanya kepada Yesus. Maukah engkau memulihkan? Berarti keadaan Israel pada waktu itu kacau. Sangat saudara mencekam. Atmosfer politik, atmosfer pertumbuhan iman, atmosfer saudara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dibalut oleh ketakutan, atmosfernya gak damai. Atmosfernya gak enak. Sehingga mereka bertanya, maukah engkau memulihkan Israel saat ini? Terus jawab Yesus apa di ayat yang ke-7? Yesus bilang ayat yang ke-7 begini. Engkau gak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Saudara, karena mereka melihat Yesus luar biasa. Bangkit dari kekuatannya sendiri. Bangkit dari kuasanya sendiri. Di Alkitab banyak orang yang bangkit dari kematian. Tapi tidak dengan kuasanya sendiri. Tapi kali ini mereka sudah tahu. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus bangkit dari kuasa sendiri. Apa yang gak bisa dipulihkan oleh Yesus. Sehingga mereka bertanya, maukah engkau memulihkan keadaan saat ini yang sangat sulit? Yesus bilang apa saudara? Gak perlu engkau tahu. Artinya Yesus bilang, kalau untuk masalah memulihkan itu bagianku dan gampang. Karena Yesus punya kuasa, sudah mengalahkan maut. Tapi saudara, di ayat yang ke-8 masih dalam jawaban Yesus. Yesus bilang apa saudara? Yang terpenting itu satu. Kamu harus terima kuasa. Supaya ketika pemulihan pun terjadi, maka lihat kamu saudara tetap punya power itu. Bahkan yang kedua, kamu harus terima kuasa. Karena lewat kuasa yang ada pada kamu, kamulah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk sebuah pergerakan, untuk sebuah movement. Sehingga pemulihan itu terjadi. Kamu harus menerima kuasa atau otoritas supaya lewat kamu pemulihan itu terjadi. Artinya saudara, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang membuat perubahan dalam kehidupan kita. Roh Kudus saudara penting karena Roh Kudus mampu bekerja mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Itu penting. Dan saudara lihat, saudara setelah Yesus pergi, maka apa yang terjadi saudara? Kalau saudara lihat di pasal yang kedua, maka Petrus dipenuhi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, yang Yesus bilang itu yang terpenting. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, maka saudara lihat ayat yang kedua. Dia mampu langsung berdiri dan dia langsung berkhotbah. Padahal dia ada dalam atmosfer ketakutan itu ada sebelum dipenuhi Roh Kudus. Mencekam sekali berbicara tentang Kristus. Mencekam sekali sudah menyatakan kebenaran. Yesus saudara baru baru 1 bulan yang sebelumnya saudara baru disalibkan. Karena saudara kebenaran dia sampaikan. Dan murid-muridnya saudara ada dalam ketakutan. Tapi lihat ketika dipenuhi Roh Kudus, kehidupan Petrus itu berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengubahkan, mengerjakan perubahan dalam kehidupan seseorang. Amin saudara. Artinya apa? Roh Kudus itu penting untuk membuat kita mampu keluar dari rasa takut kita hari-hari ini. Roh Kudus itu penting untuk membuat apa saudara? Membawa kita keluar dari isolasi keraguan. Dari isolasi kekhawatiran, apapun itu dalam kehidupan kita. Secara kontekstual, saudara punya keraguan sendiri, ketakutan sendiri, kekhawatiran sendiri. Saya punya ketakutan sendiri, saya punya keraguan sendiri, saya punya kekhawatiran sendiri. Tapi Roh Kudus yang sama mampu melepaskan, membawa kita keluar dari isolasi-isolasi itu. Supaya apa? Mampu membawa kita kepada keyakinan bahwa kita mampu percaya akan kuasa Tuhan dalam segala aspek kehidupan setiap kita. Nah saudara, kenapa gak penting? Bayangkan Yesus sebelum dia disalib. Dia pernah bicara di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Yesus pernah bicara ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Saudara, Alkitab berkata apa saudara? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku.
Saudara, ini memang Yesus bicara dalam konteks rumah Bapa. Tetapi Yesus sedang berbicara begini saudara, tentang satu hal. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, maka Yesus bicara begini saudara. Di ayat yang ke 18. Di ayat 18 dari Yohanes pasal 14. Yesus bilang apa? Kenapa jangan gelisah? Karena aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus bicara begini saudara. Jangan kamu gelisah. Jangan kamu takut. Tapi percayalah kepada Allah. Baru di bawahnya di ayat 18 dia bilang apa? Aku gak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku ada datang kembali. Saudara tahu ini dalam konteks Yesus bicara apa? Maka Yesus bilang begini. Kenapa jangan takut tapi percaya kepada Allah, jangan gelisah. Karena aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Padahal Yesus mau pergi. Karena Yesus bilang begini. Ada lebih baik, kalau bahasa Alkitab saudara. Adalah lebih berguna bagi kamu. Supaya untuk aku pergi. Kenapa? Karena kalau aku pergi, maka aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan berikan kamu penolong. Yang dimaksudnya adalah Roh Kudus. Nah, ayat 16 dan ayat 17 Alkitab bilang apa saudara? Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Baca sama-sama 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu apa? Seorang penolong lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab apa saudara? Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Yesus bilang, jangan gelisah, percaya kepada Allah. Baru ayat 18, aku gak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bagaimana Tuhan Yesus gak meninggalkan kita sebagai yatim piatu? Maka dia akan mengirimkan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Untuk apa saudara? Supaya dia menyertai kita. Sampai apa saudara? Selama-lamanya. Saudara, ini hal yang sangat penting. Makanya pentingnya Roh Kudus. Saudara, saya mau katakan, bukan hanya melawat kita. Tapi pentingnya Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka Roh Kudus lah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kalau Roh Kudus hanya melawat kita, maka kita gak akan pernah mengizinkan Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Artinya Roh Kudus kita gak akan izinkan bekerja dalam segala aspek kehidupan kita untuk membawa kita keluar dari hal-hal ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan tadi. Ini pentingnya Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kita. Saudara, bukankah kita manusia lemah? Bukankah kita manusia yang penuh dengan kelemahan? Betul saudara? Kenapa kita penting mengizinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dalam kelemahan kita? Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Saya akan tutup di sini saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Sama-sama kita baca 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sampai situ aja. Surah Alkitab berkata apa? Roh akan membantu kita dalam. Bukankah kita manusia lemah sekali lagi? Surah, kenapa kita harus mengizinkan Roh Kudus memenuhi kita? Karena Roh akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Banyak orang yang sedang stres karena gak bisa keluar. Gak bisa terlepas dari kelemahan-kelemahannya. Ada orang saudara dia mau berhenti narkoba, dia susah. Saudara, keinginan ya. Tapi saudara, tawaran lebih kuat dari keinginan. Saudara, banyak orang susah keluar dari judi. Mau berhenti judi. Aduh, aku tahu judi gak baik. Aku gak akan main judi lagi. Tapi ketika tawaran itu datang, kita gak punya kuasa untuk membatalkan tawaran itu. Banyak orang mau berhenti rokok. Banyak orang mau berhenti hal-hal yang gak baik. Tapi dia gak punya kuasa ketika calling. Ketika panggilan itu saudara. Ketika saudara tawaran itu datang. Itu membuktikan kita manusia lemah. Karena roh itu, karena saudara daging itu saudara lemah. Dengar baik.
Itulah fungsinya kita izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Karena Roh akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan. Saya sadar ketika saya emosional banting piring. Ketika saya nggak suka istri ngomong apa saya pukul. Saya tahu itu kelemahan. Saya nggak mampu. Ketika keadaan itu datang saya mau tahan seperti nggak tertahan. Itulah kita butuh Roh Kudus. Untuk membawa kita keluar dari kelemahan itu. Saya pemakai narkoba berat. Menurut medis 5 tahun pemakai aktif narkoba. Maka jaringan selnya itu banyak yang rusak. Saraf-saraf itu banyak yang rusak. Itu akan permanen. Saya seorang pemabuk, saya seorang pemakai narkoba. Saya seorang yang emosional dulu. Saya seorang yang hidup bebas. Saya berurusan dengan polisi beberapa kali. Saya punya kasus-kasus penikaman, terlibat dalam pembunuhan. Saya seorang pemakai narkoba di Jakarta, saya seorang bandar narkoba. Untuk keluar dari situ berat. Kalau lihat saya gerak-gerak terus ya itulah akibat. Karena saya pemakai narkoba di umur yang masih di bawah 12 tahun. Sulit saudara. Kata orang, saudara tahu berhenti rokok berapa lama? 1 hari. Ketika saya mengalami Tuhan di diskotik tahun 2001. Berhenti narkoba berapa lama saudara? Enggak sampai 24 jam. Jam 3 pagi saya drop di diskotik. Saudara besoknya saya enggak pemakai lagi. Kalau Ari Lasso bilang itu misteri ilahi. Tapi satu hal, itu masih lawatan. Tapi saudara ketika saya sudah stop. Saya sudah sekolah kitab, sekolah proskuneo pujian penyembahan, sekolah penginjilan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tawaran itu kuat saudara. Lihat orang ngerokok, pengen ngerokok. Di lidah itu pengen mau, di pikiran pengen. Ketika ada goncangan sedikit, saudara baru 1,5 tahun ikut Tuhan. Pengen kembali, suruh pakai lagi. Nyuntik lagi. Keinginan itu masih kuat. Tapi satu hal, enggak. Ketika bilang enggak, saudara tahu apa yang terjadi? Di mulut, di tubuh pengen menarik sekali. Bagaimana keluar dari sana? Berdoa, Tuhan. Penuhkan akan dengan Roh Kudus. Saudara mulai masuk dalam hal-hal rohani. 21 tahun saya meninggalkan semua itu. Sampai hari ini saya melayani Tuhan sepenuh waktu sudah 20 tahun. Setengah dari umur saya sudah pakai untuk melayani Tuhan. Saudara kalau bukan karena dipenuhi Roh Kudus, kalau cuma dilawat di luar sana, saya sering KKR. Saya sering KKR 1.000, 5.000, pernah di 18.000 orang. Wah orang semua dilawat, mungkin saudara pernah di sini dilawat. Berubah gak hidupnya? Kenapa keluar dari tempat ini? Kita masih saudara gak kuat dengan godaan. Tapi ketika Roh Kudus sudah memenuhi kita, apa yang terjadi saudara? Maka Roh Kudus akan menguasai kita. Kalau namanya sudah dikuasai, kita gak akan bisa keluar. Kita gak akan bisa melakukan sesuatu di luar daripada keinginan Roh Kudus. Itu bukti, saudara, kenapa kita butuh Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Roma 8 ayat 1-17. Perikopnya hidup oleh roh. Maka saudara akan temukan bahwa Roh Kuduslah yang dapat membebaskan kita dari hal-hal dunia yang mengikat kita. Roma 8 ayat 5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-13. Coba Roma 8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lompat ayat yang ke-13. Ayat 13 bilang apa? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh berarti kita izinkan Roh Kudus menguasai kita. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang mengajari, Roh Kudus yang mengarahkan. Maka kita berapa? Oleh roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Artinya lewat roh yang memenuhi, yang bukan hanya melawat, yang memenuhi kehidupan kita. Maka akan membuat kita saudara terbebas dari hal-hal dunia. Saudara yang kedua,
ayat 15 sampai ayat yang ke-17 berbicara. Setelah kita dibebaskan, maka hidup kita diubahkan oleh roh. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kami menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan. Lihat, lewat Roh Kudus yang menuntun kita memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Kalau kita menjadikan Bapa di surga itu adalah Bapa, berarti kita anak. Alkitab bilang apa? Kalau kita anak, maka kita ahli waris. Apa maksud ahli waris? Adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Saudara, artinya ketika Roh Kudus mengubahkan kita, ayat 15 sampai 17 berbicara tentang sehingga kita akan mendapatkan kedamaian dan akan membuat kita sanggup taat kepada Allah. Artinya apa saudara? Roh Kudus akan menghasilkan kasih dan cara hidup yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Saudara, berkali-kali saya di penjara. Waktu masuk penjara ketangkap, dipukul, di BAP. Saudara pikir aduh gak mau buat lagi. Baru 1 minggu di penjara, aduh pengennya gak mau buat lagi, kapok lah. Setelah di dalam berbulan-bulan bertahun saudara keluar penjara. Saudara. Lupa prosesnya di penjara, masuk lagi. Residivis itu artinya saudara kita melakukan saudara perbuatan pidana yang sama. Kalau hari ini kita 351, ke depan kita masuk saudara 112 narkoba, saudara kita gak residivis. Tapi ketika kita masuk lagi 351, 170 kita residivis. Saudara ternyata penjara gak mengubahkan orang. Banyak orang jadi miskin sekali saudara. Memang dia bergumul dalam kemiskinannya, dari kaya ke miskin. Tapi gak mengubahkan, juga banyak keadaan gak mengubahkan. Biarlah masuk penjara lu biar kapok. Saudara, banyak orang residivis. Penjara seluruh Indonesia saudara itu over capacity. So lihat orang yang pernah, coba tanya saudara, berapa orang yang pernah masuk keluar penjara minimal 2 kali. Ada yang angkat tangan dengan kasus yang sama. So lihat di TV. Saudara dia pencuri motor, kereta. Masuk baru 1 minggu lakukan lagi. Saudara lihat saudara. Kasusnya begal. 3 bulan lalu saudara baru keluar begal. Dia lakukan lagi. Kasusnya narkoba. Bulan depan lagi masih hal yang sama. Pemakai tetap pemakai, pengedar tetap pengedar. Kadang-kadang gak bisa mengubahkan. Kadang jabatan gak akan mengubahkan orang. Masa sulit belum tentu mengubahkan orang. Orang tua, pendidikan belum tentu mengubahkan orang. Ke arah yang benar belum tentu. Banyak orang ketika dia sudah strata 1, strata 2, strata 3. Kadang pendidikan membawa orang kepada egosentris. Kepada orang yang merasa benar. Walaupun gak semua. Tapi satu hal yang kabar baik. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita. Karena perubahan Roh Kudus mengerjakan bukan dari luar. Tapi dari dalam. Hari ini saudara. Kalau kita izinkan Roh Kudus bukan hanya melawat. Tapi memenuhi kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan menyertai kita. Akan membimbing, akan menuntun kita selama-lamanya. Bagaimana caranya? Cuma satu. Buka hati kita. Rindukan Tuhan dan Roh Kudus. Berserah kepada Tuhan. Arti kata berserah saya lihat di KBBI adalah menyerahkan hidup kita. Itu artinya berserah. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk dipenuhi Roh Kudus. Maka Roh Kudus bukan hanya melawat kita. Tapi memenuhi kita. Dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Curahkanlah, sama-sama bangkit berdiri, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan.
kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bersama-sama berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Roh-Mu lah yang mengubahkan setiap kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami bersyukur Engkau mencurahkan Roh-Mu yang baru, membuat kehidupan kami menjadi lebih berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tidak sama seperti dulu lagi. Hidup kami setiap hari mengalami pembaharuan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya hal-hal yang kami hadapi tidak akan mudah, tapi asal Engkau berserta dengan kami, kami percaya segala sesuatu akan menjadi mudah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan, terus berema, terus berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan yang baru, kepenuhan-Mu terus menguasai apapun yang dikerjakan, segala sesuatunya Engkau membuat berhasil, istri dan anaknya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yang sudah diberkati, kami mengucapkan segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita siapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta untuk sepakan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Berikut kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kegiatan ibadah menara doa dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan ibadah Kids for Jesus dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan Family Altar GBI Alam Hotel dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah GC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai dan dapat juga melalui call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan gereja, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan sebelum kita akhiri dalam doa. Nah, pengumuman untuk 3 minggu ke depan kita masih ada di tempat ini oleh karena Alam Hotel lantai 3 itu sedang renovasi karena sudah bocor dan kemudian tempias ini, jadi mereka lakukan renovasi. Saya percaya tempat tidak akan mengurangi kehadiran Tuhan dan kebersamaan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Nah, mari, saya percaya seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Pak Peggy, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan memberikan sukacita bagi setiap kita. Dimanapun kita berada, sukacita Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami. Sesi yang kedua, Tuhan melawat kami dengan hadirat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Memenuhi setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang terus membangun kehidupan kami. Membangun kerohanian kami Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini Tuhan, kami bukan lagi menjadi pribadi yang sama seperti kami datang ke tempat ini. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami bukan hanya Tuhan melawat kami, tetapi Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan siang hari ini. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, setiap kami menjadi pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu. Berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu Papa Iki ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Berkati hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Kekuatan hikmat marifat-Mu terus Tuhan tambah-tambahkan bagi kehidupan hamba-Mu. Berkati seluruh pelayanan. Berkati aktivitas. Berkati keluarga, istri, anak, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Tuhan Engkau membuat berhasil dan beruntungnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan yang sudah beribadah di pagi siang hari ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati usaha. Tuhan memberkati studi. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Engkau membuat berhasil dan beruntungnya Tuhan. Terima kasih untuk persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Berkati persembahan sudah dikumpulkan Tuhan. Bahkan setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu sudah ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Ibadah yang pertama, kedua ya Tuhan. Bahkan juga ibadah kami yang ketiga di sore hari Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Bahkan lawatan-Mu bagi ibadah kami di sore hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Dan jikalau Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem. Salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok dan puri. Sejahtera dan sentosa engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah, bawalah pulang berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan kuat Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.